Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirah Alia Rizky. Saya mahasiswa dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Pada video kali ini saya akan membahas dua subbab nih mengenai dunia Islam perspektif geografi dan juga kemunduran dunia Islam. Nah, baik. Untuk pembahasan pertama ada dunia Islam perspektif geografi. Dunia Islam ini adalah sebuah entitas global yang tidak hanya ditentukan oleh agama, tetapi juga dibentuk oleh kondisi geografis yang sangat beragam. Dari gurun pasir yang tandus di Jazirah Arab hingga hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Dari penggunungan Kaukasus di Afrika Sub-Sahara, wilayah yang dihuni oleh umat Islam mencerminkan keragaman alam yang luar biasa. Nah, geografi dalam hal ini berperan besar dalam membentuk peradaban Islam, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara budaya, politik, dan ekonomi. Penyebaran Islam ini dimulai sejak abad ke-7 mengikuti rute-rute geografis utama seperti jalur dagang di darat dan laut. Kota-kota penting seperti Mekah dan Madinah berada di jalur dagang utama di Jazirah Arab, yang memungkinkan ajaran Islam ini dengan cepat bisa menyebar keluar wilayah tempat kelahirannya. Selanjutnya, melalui perdagangan laut dan darat, Islam ini sangat menjangkau Afrika Utara, Asia Tengah hingga ke Nusantara. Di Indonesia sendiri nih misalnya, Islam menyebar bukan lewat penaklukan militer, melainkan melalui jalur perdagangan dan hubungan antar kelompok sosial yang melewati Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Nah, geografi juga memengaruhi cara umat Islam membentuk budaya lokal mereka. Di Timur Tengah, kondisi gurun membentuk gaya hidup masyarakat yang berpindah-pindah dan mendorong terbentuknya sistem sosial yang kuat berbasis suku dan keluarga. Sementara itu, di daerah tropis seperti Indonesia dan Malaysia, masyarakat Muslim ini membentuk komunitas pertanian yang lebih menetap dengan struktur sosial yang berbeda-beda. Bahkan bentuk arsitektur masjid pun menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Di wilayah Arab sendiri, masjid biasanya beratap datar dan menggunakan material batu atau tanah liat. Sedangkan di Asia Tenggara, masjid ini memiliki atap bertingkat menyerupai bentuk rumah tradisional setempat. Secara geopolitik, banyak wilayah Islam terletak di kawasan yang sangat strategis. Contohnya itu Timur Tengah, berada di persimpangan antara Asia, Eropa, dan Afrika, menjadikan pusat perlintasan penting sejak zaman kuno. Dan kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi dan gas alam, yang menjadikan perhatian utama kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dan di sisi lain, geografi ini juga sangat strategis nih, membuat dunia Islam rentan terhadap konflik kepentingan, penjajahan, dan juga pertarungan geopolitik yang panjang. Akan tetapi, geografi tidak hanya menjadi faktor keunggulan, tetapi juga mempunyai tantangan. Banyak wilayah Muslim itu menghadapi kondisi alam yang ekstrim seperti kekeringan, gurun yang luas, atau wilayah pegunungan yang sulit diakses. Tantangan geografis ini sangat berpengaruh nih terhadap pembangunan infrastruktur, distribusi pangan, dan juga pemerataan pendidikan. Selain itu, perbedaan waktu, iklim, dan musim juga membuat praktik ibadah seperti puasa, sholat, menjadi pengalaman yang sangat berbeda di berbagai belahan dunia, terutama di dunia Islam. Meski tersebar di berbagai benua dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, umat Islam ini juga memiliki arah ibadah yang satu, yakni kiblat ke Ka'bah di Mekah. Hal ini itu menjadikan simbol pemersatu yang kuat, sebuah identitas spiritual yang melampaui batas negara, bahasa, dan budaya. Dan disinilah letak keunikan dunia Islam dalam perspektif geografi tersebut. Meski terbentang luas dan beragam, tetap diikat oleh nilai-nilai dan tujuan bersama.
Dan dari pemahaman dunia Islam melalui lensa geografis ini, kita tidak hanya melihat peta dan lokasi, tapi juga memahami bagaimana tempat membentuk cara hidup, budaya, dan bahkan cara beragama. Dan geografis ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah Islam itu sendiri, menjadi panggung tempat umat Islam membangun peradaban, menghadapi tantangan, dan berkontribusi bagi dunia. Yang kedua, pembahasannya tentang kemunduran dunia Islam. Kemunduran dunia Islam ini merupakan proses yang kompleks dan tidak terjadi dalam sekejap. Setelah berabad-abad menjadi pusat ilmu pengetahuan, peradaban, dan kekuatan politik, dunia Islam ini mulai mengalami penurunan sejak abad ke-13 dan berlanjut hingga masa modern. Salah satu faktor utama yang sering disorot adalah melemahnya kepemimpinan politik. Dinasti-dinasti besar seperti Abbasiyah, Umayyah di Andalusia hingga kekhalifahan Utsmaniyah pada akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan korupsi yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan. Ketika penguasa lebih mementingkan kekuasaan pribadi daripada kepentingan umat ataupun masyarakatnya, dan kekuatan umat pun ikut melemah. Selain itu, stagnasi intelektual juga menjadi penyebab penting. Pada masa keemasan Islam, umat Islam ini menjadi pelopor di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, astronomi, hingga sastra. Yang namun seiring waktu, semangat kritis dan ilmiah ini malah tergantikan oleh dogmatisme. Banyak ilmuwan yang dibungkam karena pandangannya dianggap menyimpang, dan pendidikan pun lebih menekankan hafalan daripada pemikiran kritis. Ini membuat dunia Islam tertinggal dibandingkan Barat yang saat itu justru memasuki masa pencerahan dan revolusi ilmiah. Terdapat juga faktor eksternal nih dari kemunduran tersebut, yakni faktor eksternal ini juga sangat berperan besar karena penaklukan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 menjadi contoh menandai keruntuhannya pusat peradaban Islam. Belum lagi nih penjajahan Eropa yang mulai menyasar dunia muslim pada abad ke-16 hingga pada abad ke-20. Kolonialisme tidak hanya merampas sumber daya alam tetapi juga mematahkan struktur sosial, politik, dan budaya lokal. Bahkan setelah kemerdekaan, banyak negara muslim masih menghadapi dampak panjang dari pembagian wilayah yang tidak mempertimbangkan identitas bangsa dan agama. Ketergantungan ekonomi ini juga memperparah kemunduran banyak negara muslim bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti minyak tanpa membangun industri dan pendidikan yang kuat. Ketimpangan ekonomi pun juga meningkat, menciptakan jurang besar antara elit dan rakyat. Di saat yang sama, persaingan antar negara muslim sendiri seringkali memperkeruh suasana nih. Alih-alih bekerja sama, banyak negara muslim malah justru terjebak dalam konflik sektariatan, perebutan pengaruh, atau bahkan menjadi pion dalam permainan geopolitik global. Dan kemunduran ini juga bersumber dari lemahnya kesadaran kolektif umat. Persatuan umat Islam yang dulu menjadi kekuatan dan kini terpecah oleh identitas nasional, mazhab, dan kepentingan yang sempit. Ketika umat kehilangan orientasi keilmuan, politik, dan spiritual yang seimbang, peradaban pun juga mulai kehilangan pijakannya. Akan tetapi, memahami penyebab kemunduran ini bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan menjadi pelajaran untuk membangkitkan kembali semangat pembaruan. Dan dunia Islam ini juga memiliki potensi besar untuk kembali berjaya, asalkan mampu menyatukan ilmu, iman, dan tindakan nyata dalam menghadapi tantangan zaman. Dunia Islam ini bila dilihat dari perspektif geografi merupakan kawasan yang sangat luas dan beragam, mencakup berbagai benua, iklim, dan budaya. Keberagaman inilah yang telah menjadi kekuatan dalam membentuk peradaban Islam yang adaptif dan kaya, dengan sejarah penyebaran yang sangat dipengaruhi oleh lokasi strategis, jalur perdagangan, serta kondisi lingkungan setempat.
Akan tetapi, di balik kekayaan geografis ini, dunia Islam juga menghadapi tantangan yang besar, baik dari luar maupun dalam. Dan kemunduran Islam ini tidak hanya disebabkan oleh tekanan eksternal, seperti penjajahan dan konflik global, tetapi juga oleh faktor internal, seperti stagnasi ilmu pengetahuan, perpecahan politik, dan melemahnya semangat persatuan umat. Geografi yang dulu menjadi kekuatan dalam beberapa konteks justru berubah menjadi tantangan ketika tidak dikelola secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, memahami posisi dan potensi dunia Islam secara geografis sangat penting untuk merancang masa depan yang lebih baik ke depannya. Kebangkitan kembali umat Islam membutuhkan kesadaran kolektif, integrasi ilmu dan iman, serta kerjasama lintas batas yang mengedepankan nilai persatuan, keadilan, dan kemajuan bersama. Baik, kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil dari dunia Islam, perspektif geografi, dan kemunduran dunia Islam ini adalah dari pembahasan tentang dunia Islam dulu nih. Dalam perspektif geografi kita bisa melihat bahwa posisi geografis dunia Islam ini sangatlah strategis nih. Letaknya di antara 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa, yang menjadikan wilayah Islam ini sebagai pusat perdagangan, peradaban, dan juga pertukaran budaya dunia. Oleh karena itu, umat Islam ini dulunya pernah menjadi kekuatan besar yang berpengaruh dalam ekonomi, politik, dan juga ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan dan pedagang muslim yang dikenal dunia karena kontribusinya ini terhadap ilmu dan teknologi melalui perdagangan tadi. Dan pelajaran penting dari sini ini ialah bahwa kekayaan alam, letak strategis, dan juga keberagaman budaya bisa menjadi modal besar bagi kemajuan suatu peradaban asal dikelola dengan baik, penuh kerjasama, dan dengan semangat mencari ilmu. Namun ketika kita masuk nih pada pembahasan tentang kemunduran dunia Islam, kita belajar bahwa kejayaan itu tidak selamanya bisa bertahan, dan jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Kemunduran dunia Islam ini terjadi karena banyak faktor, seperti adanya konflik internal dan juga eksternal. Konflik internal ini antar umat Islam, perpecahan politik, kurangnya semangat belajar, juga munculnya penjajahan dari bangsa-bangsa Eropa. Umat Islam ini dulunya gemar menuntut ilmu dan memimpin dalam teknologi, dan perlahan-lahan mulai tertinggal karena lebih sibuk dengan urusan kekuasaan dan duniawi. Selain itu, ketika umat Islam mulai meninggalkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, dan persatuan, maka kekuatan umat menjadi melemah dan mudah dihancurkan oleh musuh dari luar. Pelajaran penting yang bisa diambil dari kemunduran ini ialah kejatuhan suatu peradaban itu bukan hanya disebabkan oleh serangan dari luar, tetapi seringkali karena kelemahan dari dalam diri kita sendiri. Dan ketika ilmu pengetahuan ini tidak lagi dihargai, para pemimpin hanya memikirkan kekuasaan, dan ketika umat tidak lagi bersatu, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan dari kedua bab ini kita bisa belajar bahwa kejayaan Islam bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil kerja keras, ilmu pengetahuan, dan semangat persatuan. Sehingga begitu juga kemunduran Islam terjadi karena hilangnya nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda kita harus bisa belajar dari sejarah dan mulai bangkit kembali. Kita harus bisa rajin belajar, menjaga persatuan sesama umat, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, toleransi, dan juga tanggung jawab. Dengan begitu, kejayaan Islam ini bukan hanya akan menjadi kenangan masa lalu, tapi bisa juga kita wujudkan kembali nih di masa depan.
Dengan begitu, kejayaan Islam ini bukan hanya akan menjadi kenangan masa lalu, tapi bisa kita wujudkan kembali di masa depan. Islam ini ialah agama yang mendorong umatnya untuk maju, berpikir kritis, mencintai ilmu, dan berbuat adil. Kalau kita bisa menghidupkan kembali semangat itu, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan kebangkitan dunia Islam yang baru, yang bukan hanya kuat secara ekonomi dan politik, tapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan dan peradaban.